Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai kejahatan terhadap harta benda. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Zahra Tunisa, NIM 2019 1011 03 11 212. Saya Deviani Sari, NIM 2019 1011 03 11 208. Langsung saja kita memasuki pada presentasi kali ini. Yang pertama mengenai pencurian. Pada pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa. Mengenai isi dari pasal 362 sudah ada di PPT. Langsung saja pada unsur tindak pidana pencurian biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjektif. Unsur subjektif yang meliputi unsur-unsur A dengan maksud, B untuk memiliki barang atau benda tersebut untuk dirinya sendiri, C yaitu secara melawan hukum. Kemudian yang kedua, unsur objektif yang meliputi unsur-unsur yang pertama A mengambil, B suatu barang, C yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Penerapannya yaitu yang pertama, mengambil maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada pergerakan tangan dan jarinya. Memegang barangnya dan mengalihkan ke lain tempat. Maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Yang ketiga, status barang itu, sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Baik yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Yang keempat, tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Kemudian dalam yang kedua, pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan. Istilah pencurian dengan pemberatan biasanya secara doktrinal disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan. Pencurian ini dikualifikasikan menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu. Isi pasal 363 ada di PowerPoint. Langsung pada penerapannya, pencurian ternak dalam ayat 1 ke 1 adalah merupakan unsur yang bersifat objektif tambahan dalam pasal ini, di mana dimasukkannya pencurian masalah ternak dalam KUHP tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya KUHP itu sendiri. Karena ternak dianggap oleh bangsa Belanda memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat membantu pekerjaan manusia. Dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 KUHP ini harus dibuktikan bahwa si pelaku yang pertama telah menghendaki atau bermaksud untuk melaksanakan perbuatan mengambil, yang kedua mengetahui bahwa yang diambil itu adalah ternak, yang ketiga mengetahui bahwa ternak itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan yang keempat bermaksud untuk menguasai ternak tersebut secara melawan hukum. Dalam ayat 1 yang kedua, peristiwa sebagaimana rumusan kalimat dalam pasal, orang tersebut tidak akan pernah memikirkan tentang harta bendanya karena lebih mengutamakan keselamatan jiwa dan keluarganya. Dalam ayat 1 ketiga, pengertian malam hari itu adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebagaimana dirumuskan oleh pasal 98 KUHP. Sedangkan pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal tetap atau sementara bagi manusia dan perkarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas tertentu. Dalam ayat 1 ke 4 disebutkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu. Sedangkan di dalam ayat 1 ke 5, di mana hal ini mengenai cara-cara perbuatan atau tindak pidana itu dilakukan yang dapat menimbulkan suatu akibat lain, di mana perbuatan yang dilakukan dapat berupa pembongkaran, pengrusakan, memanjat, menggunakan kunci palsu, dan perintah palsu, serta pakaian palsu.
Saya menemukan contoh berita terkait ayat 1 ke 5, tepatnya terjadi di Gianyar, Bali. Pemuda asal Gianyar, Bali tersebut mencuri perhiasan tetangganya sendiri untuk membeli sepeda motor. Yang dicuri itu berupa perhiasan emas dan uang tunai sebesar 10 juta dan korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 30 juta. Pelaku melakukan aksinya dengan masuk ke dalam kamar korban dengan mencongkel jendela kamar menggunakan linggis. Hal ini sudah jelas bahwasanya pelaku sudah melakukan pengerusakan. Kemudian pasal yang ketiga, pasal 364, pencurian ringan, adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian sudah jelas tercantum dalam PowerPoint. Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP ini, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah yang pertama, pencurian dalam bentuknya yang pokok, pasal 362. Kemudian yang kedua, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, atau yang ketiga, tindak pidana pencurian yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau mencapai benda yang hendak diambilnya orang yang bersalah, telah melakukan pembongkaran, pengerusakan, pemanjatan, atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dengan syarat, yang pertama, tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman atau rumah. Yang kedua, nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250.000. Yang keempat, pasal 365, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Isi pasalnya terlihat dalam PPT. Langsung unsur-unsur yang terlihat di dalam rumusan pasal 365 KUHP itu. Yang pertama yaitu mengenai unsur objektif. Terlihat dari kalimat didahului, disertai, diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seorang. B. Unsur subjektif, terlihat dari kalimat yang pertama, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Yang kedua, atau jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Yang ketiga, dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri tersebut. Dengan penerapannya, pada pasal 365 ayat 2 ke 1 sama dengan pasal 363 ayat 1 ke 3. Ayat 2 ke 2 sama dengan pasal 363 ayat 1 ke 4. Ayat 2 ke 3 sama dengan pasal 36 ayat 1 ke 5. Sedangkan pasal 365 ayat 2 ke 4 mengakibatkan timbulnya luka-luka berat dapat dilihat hubungannya dengan pasal 90 KUHP. Pasal 365 ayat 3 yang memperberat ancaman pidananya sampai 15 tahun, oleh karena akibat perbuatan itu dapat menimbulkan kematian bagi seseorang yang nantinya dapat dihubungkan pasal-pasal tentang pembunuhan. Sedangkan penjelasan pasal 365 ayat 4 hanya memperberat ancaman pidananya, mulai dari pidana penjara seumur hidup, pidana mati, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika A. menimbulkan luka-luka berat atau matinya korban, yang B. perbuatan tersebut seperti dalam ayat 2 ke 3 atau disertai pula oleh salah satu sebagaimana diterangkan dalam ayat 2 ke 1. Kemudian pasal 366 KUHP, yaitu pidana tambahan dalam tindak pidana pencurian, sudah tertera di dalam slide. Kemudian yang keenam, pencurian dalam keluarga, pasal 367 KUHP. Merupakan pencurian di kalangan keluarga, artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pasal 367 sudah tertera dalam PowerPoint. Penerapannya, apabila kita melihat rumusan pasal tersebut, maka ada dua ketentuan utama yang diatur. Yang pertama, ditiadakan tuntutan pidana jika si pelaku adalah suami yang masih terikat sepenuhnya.
dalam perkawinan yang sah dan kehilangan atau sebaliknya. Harta kekayaan suami istri adalah milik bersama yang bersifat khusus selama mereka terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum, misalnya menjual, itu artinya sama saja mereka menjual sendiri barang atau bendanya. Dan yang kedua, ketentuan dalam rumusan pasal ini merupakan delik aduan relatif. Jika si pelaku adalah A, suami atau istri yang sudah terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, B, keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis menyimpang 2 derajat, yang C, keluarga semenda dalam garis lurus untuk menyimpang 2 derajat. Selanjutnya ada penggelapan. Penggelapan biasa tertera pada pasal 372 KUHP. Seperti yang ada dalam PPT, penggelapan biasa memiliki unsur subjektif. Yang pertama adalah kesengajaan, yang kedua ada melawan hukum. Serta terdapat unsur objektif. Yang pertama perbuatan memiliki, yang kedua sebuah benda atau barang, yang ketiga ada sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang keempat benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan memiliki dalam pasal tersebut adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya. Selanjutnya, penggelapan ringan tercantum dalam pasal 373 KUHP seperti yang ada pada PPT, memiliki unsur objektif, yaitu sebuah benda. Selanjutnya, penggelapan dengan pemberatan terdapat pada pasal 374 KUHP seperti yang tertera dalam PPT, memiliki unsur yang memberatkan. Yang pertama adanya hubungan kerja, yang kedua pencariannya, yang ketiga mendapatkan upah. Hubungan kerja, di mana hubungan kerja di sini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Selanjutnya, penggelapan dengan pemberatan pada pasal 375 seperti yang tertera dalam PPT memiliki unsur khusus yang memberatkan, yaitu beradanya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena seseorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat, dan seorang pengurus dari lembaga badan amal atau yayasan. Penggelapan yang diatur dalam pasal ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Selanjutnya, ada penggelapan dalam keluarga tercantum dalam pasal 376 KUHP. Ketentuan dalam pasal ini pada intinya adalah memberlakukan ketentuan pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penentuan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang. Terkait dalam penadahan, yang pertama, pada pasal 480 KUHP, yaitu penadahan dalam bentuk pokok. Isi pasalnya terdapat dalam slide PPT. Dalam rumusan pasal tersebut, di atas terdapat unsur-unsur yaitu yang pertama bersifat subjektif. A yang ia ketahui, B yang secara patut harus dapat ia duga. Yang kedua bersifat objektif, membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan,
menggadaikan, mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan. Terkait penerapannya, oleh karena itu hubungan dengan hal ini harus diteliti masalah yang dapat memberikan petunjuk akan adanya unsur kesengajaan atau culpa, yaitu yang pertama, cara membeli barang, menanyakan dari mana asal barang itu terlebih dahulu. Yang kedua, cara penjualan barang. Yang ketiga, harga barang yang ditawarkan, harga terlalu jauh di bawah harga pasaran. Dan yang keempat, keadaan penjual, sikap batin penjual, memperlihatkan rasa takut dan cara berpakaiannya. Yang kedua, pasal 481 KUHP mengenai kebiasaan menada. Isi pasal tercantum dalam slide PPT. Mengenai unsurnya, yang pertama unsur subjektif, terlihat dari kalimat dengan sengaja dan sebagai kebiasaan. Unsur yang kedua, objektif, terlihat dari kalimat barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima sebagai gadai, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Penerapannya, suatu kebiasaan bahwa pelaku telah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, dilakukan oleh si pelaku secara berulang-ulang atau beberapa atau seringkali lebih dari satu kali. Di dalam ayat 2 dari rumusan pasal ini hanya merupakan pidana tambahan bagi si pelaku sebagaimana yang terlihat dan tercantum dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 KUHP. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan. Isinya tercantum dalam slide PowerPoint. Dalam tindak pidana penadahan ini juga memperhatikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 480 KUHP. Namun dalam penerapan atau pelaksanaannya dibatasi oleh atau dengan adanya ketentuan pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Yang keempat, mengenai pasal 483 KUHP, yaitu kejahatan dengan alat cetak. Sudah tertera dalam slide-nya, mengenai penerapannya, kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat khusus dan hanya diperlakukan bagi orang-orang tertentu, yaitu penerbit, di mana penerbit dapat dipidana apabila memenuhi dua syarat, yaitu sebagaimana diatur di dalam ke-1 dan ke-2 dari pasal ini. Syarat yang harus dipenuhi oleh penerbit untuk dapat dipidana adalah yang pertama, ke-1, penerbit tidak mengenal nama pelaku atau pengarang dan tidak memberitahukan siapa pengarangnya pada saat peringatan pertama setelah tuntutan berlangsung terhadapnya. Yang kedua, penerbit adalah tahu atau dapat menduga bahwa pada saat penerbitan pelaku atau pengarang tidak dapat dituntut di muka pengadilan berdasarkan hukum pidana dan pelaku atau pengarang akan menetap di luar Indonesia. Kemudian, dalam hal ini perlu juga diketahui unsur-unsur dari pasal ini, yaitu yang pertama mencetak tulisan atau gambar yang sifatnya dapat dipidana. Yang B, di dalam ke-1 di mana pencetak itu tidak mengetahui atau mengenal nama orang yang menyuruh mencetak atau menggambar atau mengarang, tidak memberitahukan siapa yang menyuruh mencetak atau menggambar atau mengarang pada peringatan pertama sesudah penuntutan berlangsung terhadapnya. Yang kelima, pasal 485 KUHP mengenai ancaman pidana bagi pengusaha percetakan. Isinya terdapat di slide PPT. Penerapannya di dalam pasal ini nampak jelas bahwa untuk dapat menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap kedua ketentuan pasal 483 dan 484 KUHP hanya semata-mata didasarkan atas pengaduan, sehingga dengan demikian tindak pidana ini merupakan delik aduan relatif, di mana unsur-unsurnya adalah bahwa sifat tulisan atau gambar itu merupakan kejahatan berdasarkan pengaduan. Sifat atau gambar itu telah dianggap merugikan bagi yang terkena secara langsung suatu kejahatan. Selanjutnya ada pemalsuan. Jenis-jenis pemalsuan
Yang kedua ada pemalsuan mata uang, uang kertas negara, dan uang kertas bank yang tercantum dalam pasal 244 sampai 252. Yang ketiga ada pemalsuan materai dan cap atau merek yang tercantum dalam pasal 253 sampai 262 KUHP. Yang keempat ada pemalsuan surat pasal 263 sampai 276. Yang kelima ada pemalsuan Yang terakhir ada laporan palsu dan pengaduan palsu yang tertera dalam pasal 220 KUHP. Pasal ini memiliki unsur objektif, yaitu membuat surat palsu, memalsukan, yang objeknya yaitu surat yang dapat menimbulkan hak, yang dapat menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal, dan yang dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu, serta memiliki unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Penerapan pasal 263 terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi telah sesuai. Namun, jaksa penuntut umum harus lebih teliti dalam memberikan dakwaan terkait pasal 263 ayat 1 atau ayat 2. Selanjutnya, pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 KUHP mengenai tindak pidana pemerasan. Isinya terdapat dalam slide PPT. Dalam rumusan pasal ini terlihat unsur-unsurnya untuk menentukan atau dapat dipakai sebagai pedoman dalam penuntutan atau penjatuhan pidana. Yang pertama, dalam ayat 1, ada unsur yang bersifat subjektif terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Yang B, unsur yang bersifat objektif terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau membuat hutang atau menghapuskan atau meniadakan piutang. Yang kedua, dalam ayat 2, terdapat unsur yang memberlakukan ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 KUHP tentang ketentuan pasal 368 KUHP ini. Pasal 368 KUHP ini tidak menyatakan secara tegas tentang adanya unsur kesengajaan dalam melakukan suatu tindak pidana. Sengaja dapat dilihat dari kalimat memaksa dengan kekerasan. Penerapannya di dalam tindak pidana pemerasan sebenarnya tidak berdiri sendiri. Si pelaku perbuatan biasanya menggunakan 2 buah alat pelanggar, atau mungkin pula terjadi penggunaan lebih dari 2 buah alat pelanggar. Ancaman kekerasan sebagaimana dirumuskan pada pasal 368 KUHP ini tidak selalu harus berhadapan secara langsung antara pemeras dengan orang yang diperas, tetapi mungkin dapat dilakukan melalui suatu surat yang disebut dengan blackmail, telepon, atau pesanan lewat pihak lain atau pihak ketiga. Kemudian yang kedua, pasal 369 KUHP mengenai tindak pidana pengancaman. Isinya terdapat dalam slide. Dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, unsur subjektif. Terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang kedua, unsur objektif. Terlihat dari kalimat A, barang siapa, B, dengan ancaman, yang pertama akan menista atau mencemarkan, yang kedua akan menista atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan, yang ketiga akan mengumumkan atau membuka suatu rahasia. C, memaksa seseorang untuk pertama menyerahkan sesuatu benda atau barang
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau pihak ketiga. Yang kedua, menghapuskan hutang atau membuat piutang. Penerapannya dalam rumusan ini, meskipun unsur kesengajaan tidak diisyaratkan dengan tegas, akan tetapi harus dianggap si pelaku telah melakukan perbuatan atau tindak pidana dengan sengaja yang harus dibuktikan. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur kesengajaan, maka harus dibuktikan A. telah mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan pengancaman, B. memang mengetahui bahwa ancamannya itu telah ditujukan pada orang lain, yang C. memang mengetahui bahwa ancaman itu merupakan ancaman yang pertama akan menista dengan tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia. D. Telah mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan memaksa orang lain. E. Memang mengetahui bahwa pemaksaan yang ia lakukan itu bertujuan untuk memaksa orang lain, yang meliputi menyerahkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan benda kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga. Yang selanjutnya mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang. Dan F. Telah mempunyai kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Selanjutnya, pasal 370 KUHP. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketentuan pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana pencurian di kalangan keluarga, namun diberlakukan juga terhadap kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 370. Yang keempat, pidana tambahan. Pasal 371 KUHP sudah tercantum isinya. Ketentuan dalam pasal ini hanya merupakan pidana tambahan bagi si pelaku kejahatan sebagaimana diterangkan dalam bab ini. Selanjutnya ada penghancuran dan pengerusakan. Pengerusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok tercantum dalam pasal 406 KUHP seperti yang tertera dalam PPT, memiliki unsur objektif. Yang pertama dalam perbuatan itu memuat menghancurkan, yaitu kerusakan akibat oleh adanya perbuatan menghancurkan adalah sedemikian rupa parahnya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Yang kedua ada merusakkan, yaitu kerusakan benda yang disebabkan oleh perbuatan merusakkan, yang hanya mengenai sebagian dari bendanya dan oleh karenanya masih dapat diperbaiki kembali. Yang ketiga ada membuat tidak dapat dipakai, yang kemungkinan berakibat rusaknya suatu benda, tetapi rusaknya benda ini bukan dituju oleh petindak, melainkan bahwa benda itu tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana maksud benda itu dibuat. Dengan demikian, akibat dari perbuatan ini bisa juga tidak rusaknya suatu benda tetapi tidak dapat lagi dipakainya kembali suatu benda itu. Dan yang keempat ada menghilangkan, yang mana perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda itu tidak ada lagi. Selanjutnya dalam ayat 2 pasal ini perbuatan menghancurkan diganti berupa perbuatan membunuh. Hal ini dikarenakan objeknya adalah hewan, bukan benda. Selanjutnya objek pada pasal ini adalah suatu benda dan yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Supaya seseorang yang telah melanggar dapat dihukum, harus dibuktikan yang pertama bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, dan membuat sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang.
Dan yang kedua, bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hak. Dan yang ketiga, bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain. Selanjutnya ada pengerusakan dan penghancuran benda ringan yang tercantum dalam pasal 407 KUHP seperti yang tertera dalam PPT, yang semua unsur objektif dan subjektifnya sama seperti pasal 406 KUHP, serta memiliki unsur khusus, yaitu nilai kerugian tidak lebih dari Rp250 dan unsur khusus hewan, yaitu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan tanpa memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan. Dan objek hewan tidak termasuk yang tersebut dalam pasal 101 KUHP. Sebagai contoh dari pengerusakan barang yang menggunakan pasal 407 ayat 1 KUHP dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe. Pada kasus ini, meja rumah makan milik korban dibacok dengan menggunakan parang oleh terdakwa. Meja milik korban rusak dan tidak dapat dipakai lagi, dan korban mengalami kerugian Rp700.000. Atas tindakannya, terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 bulan. Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 bulan. Selanjutnya, pengerusakan dengan sengaja terhadap bangunan, kereta api, dan sebagainya tercantum dalam pasal 408 KUHP seperti yang tertera dalam PPT, memiliki unsur objektif dalam perbuatan, yaitu pertama, menghancurkan, yang kedua, merusakkan, yang ketiga, membuat tidak dapat dipakai. Selanjutnya, objeknya berupa bangunan-bangunan seperti kereta api, tram, telegraf, telepon, atau listrik, atau bangunan-bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, seluruh gas, air, atau riol. Dan objek tersebut dipergunakan untuk keperluan umum. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu unsur kesengajaan dan melawan hukum. Pembinasaan atau pengerusakan barang dalam pasal ini hanya mengenai barang-barang biasanya kepunyaan orang lain. Jika yang dirusakkan itu bangunan-bangunan jalan kereta api, telegraf, atau sarana pemerintah lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan umum, dikenakan pasal 408. Dapat dipahami dari bunyi pasal yang tertera dalam PPT ini, karena dilakukan pada benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum, maka ancaman hukumannya diperberat menjadi selama-lamanya 4 tahun. Selanjutnya ada perusakan karena lalai terhadap bangunan, kereta api, dan sebagainya yang tercantum dalam pasal 409 KUHP seperti yang tertera dalam PPT, yang semua unsur objektif dan subjektifnya sama dengan pasal 408 KUHP, serta memiliki unsur khusus, yaitu adanya kelalaian petindak, yaitu kurang hati-hati yang menyebabkan terjadinya kerusakan, kehancuran dari suatu benda. Jenis tindak pidana dalam pasal ini adalah merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kealpaan. Selanjutnya ada perusakan gedung dan kapal.
terdapat pada pasal 410 KUHP, seperti yang tertera dalam PPT, memiliki unsur objektif dalam perbuatan, yaitu menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakai, yang objeknya adalah gedung dan kapal, dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta unsur subjektif, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum. Pada pasal ini mengancam dengan maksimum hukuman penjara 5 tahun, yaitu bagi orang-orang yang dengan sengaja dan dengan melanggar hukum melakukan penghancuran atau pengerusakan barang yang disebut dalam pasal ini. Maksud dari si pelaku tidaklah perlu ditujukan terhadap sifat perbuatan yang melanggar hukum, dan cukup bila perbuatan itu telah dilakukan dengan sengaja dan perbuatan itu adalah melawan hukum. Kata dan pada pasal 410 ini berdiri berdampingan, yang mengindikasikan bahwa unsur yang terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang pertama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.